Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan. Oke, di dalam kehidupan teman-teman sekalian, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus konsentrasi dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The High Priestess sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sih kehidupan kamu secara menyeluruh. Oke, aku akui, secara spiritualitas bagus, hubungan kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu masing-masing. Mungkin kamu orang yang rajin berdoa, ya kan? Rajin ibadah, sholat, ya kan? Zikir, mungkin ada amalan-amalan yang selalu kamu lakukan. Dan kemudian memang aku akui pula, teman-teman, dari energi ini cukup menggambarkan bahwasannya ujian kamu cukup banyak dan besar. Permasalahan yang kamu hadapi itu cukup banyak. Ya kan, beban pikiran kamu itu cukup terlihat banget loh di sini. Seolah-olah ada masalah yang nggak bisa terselesaikan, teman-teman. Jadi kamu mungkin larinya kepada Tuhanmu. Bagus banget. Itu sesuatu hal yang bagus. Kenapa, teman-teman? Karena memang kepada Tuhanlah yang akan memberikan kamu sebuah ketenangan. Ya kan? Itu. Ya, tidak dapat dipungkiri. Dan satu hal yang lebih baik lagi adalah ketika kamu bakal melihat sebuah ending yang baik terhadap apa yang mungkin selama ini kamu lakukan, teman-teman. Ketika ada masalah, kamu mengadu kepada Tuhanmu. Ya kan, bukan kepada sesama manusia yang hanya akan, ya kan, bukannya menyelesaikan masalah, tetapi akan membawa sebuah masalah. Belum tentu orang yang mungkin kamu ceritakan tentang keluh kesah kehidupan kamu, teman-teman, mereka bakal menerima dengan baik. Ya, tidak semua. Gitu loh. Mungkin iya secara visualisasi terlihat mereka mendengarkan, tetapi secara batiniah, iya pasti mereka bakal merasa mengeluh, teman-teman. Ya, kenapa nih kamu selalu cerita masalah terus menerus, teman-teman? Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Ya, jadi kesannya mereka bakal bosan. Ya, tetapi ketika kamu curhat kepada Tuhanmu masing-masing, ya berdoa kepada Tuhanmu masing-masing, kepada Allah tentunya, teman-teman, ya, maka tidak akan pernah lelah. Iya kan? Tuhanmu mendengarkan doa-doa kamu, permintaan kamu. Malah dia akan senang, teman-teman. Ya, ketika kamu lebih dekat dengan Tuhannya. Nah, sebenarnya itu adalah sebuah puncak, ya kan? Hakikat dalam sebuah kehidupan. Ketika menyerahkan segala sesuatunya kepada Sang Pencipta. Maka disitulah nanti bakal ada sebuah jalan untukmu, teman-teman. Jalan keberuntungan, jalan ketenangan, dan jalan sebuah kehidupan yang bakal lebih baik. Terlihat dong dari kartu kedua ini tentang bagaimana kehidupan kamu bakal benar-benar dituntun banget, teman-teman. Iya kan? Dituntun ke arah yang lebih baik, positif. Loh, ini loh cara menyelesaikan masalahnya. Nanti kamu bakal mengetahui sendiri. Kamu bakal bisa menyelesaikan segala sesuatunya sendiri. Seakan-akan ada pesan semesta yang terus tersampaikan kepada kamu, ya. Kamu memiliki sebuah pemikiran yang bakal luas nantinya, teman-teman. Hati kamu juga bakal luas. Nah, kemudian aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan, teman-teman, tentang sebuah kejutan, ya. Kejutan dan keajaiban-keajaiban yang tidak kamu duga sebelumnya. Ya, contoh seperti ini. Ketika masalah yang kamu hadapi ini berupa perihal pekerjaan nih. Kamu sulit dalam mencari pekerjaan.
ya kan, ke sana sini sulit mencari pekerjaan. Dan kemudian ternyata ketika Tuhan menuntun kamu, ya kan, ataupun menuntun seseorang, karena memang datangnya dari seseorang yang bakal datang kepada kamu langsung, teman-teman, ya, yang akan memberikan kamu sebuah pekerjaan, mungkin seperti itu ibaratkan ya. Dan kemudian berlaku terhadap hal-hal yang lain. Jadi secara keseluruhan teman-teman, ya akan banyaklah hal-hal baik sepertinya. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk lebih ikhlas memang dengan masalah yang selalu terjadi ya teman-teman. Karena itu yang sebenarnya membuat kamu tuh akan semakin tertekan pikiran kamu ya kan. Begitu banyak beban banget ya, begitu banyak beban masalah yang kamu hadapi selama ini. Ya, jadi belajar untuk ikhlas, belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan keadaan yang ada. Ya, mungkin saat ini masih ada beberapa teman-teman Scorpio yang merasakan sebuah kehidupan yang begitu kacau balau, teman-teman. Ya, aku yakin the next di hari esok itu akan lebih baik. Ya, jadi tetap optimis, semangat, teman-teman. Ya, yakin bahwasanya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik setelah kamu melewati masalah dan ujian tersebut. Oke, poin berikutnya kita akan lihat kondisi keuangan ya ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini ya. Bagaimana kondisi keuangan dan rezeki kamu? Wow, aku punya Ace of Cups. Ini kartu yang luar biasa loh, teman-teman. Ya, kartu yang istimewa. Kenapa? Kartu ini melambangkan tentang sebuah keberkahan, keberuntungan, kelimpahan materi, rezeki. Ya, ada sebuah pencapaian pula. Wow. The Lovers, ada sebuah keselarasan energi, ada ikut campur tangan Tuhan. Sepertinya ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu, teman-teman. Ya. Jadi ini sesuatu hal yang sangat luar biasa banget ketika berbicara masalah keuangan. Ketika ada ikut campur tangan Tuhan, maka rezeki kamu insya Allah akan mengalir deras tanpa batas, teman-teman. Ya, seperti air yang mengalir, ya seperti itu. Kemudian aku punya Seven of Swords, ya hati-hati waspada, ya kan. Ketika kehidupan kamu bangkit, sukses, ya terlihat lebih baik, ekonominya meningkat, teman-teman. Ya selalu saja sih ada orang yang pastinya tidak senang, ya kan, iri dengki terhadap kehidupan kamu. Dan kemudian aku juga merasakan seperti ada sebuah indikasi dia ingin manfaatin kamu, teman-teman. Ya mungkin juga ingin menipu kamu lah ya bahasanya. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Temperance. Nice. Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio. Jadi kartu keempat ini sangat menggambarkan, teman-teman. Ya kan? Sangat menjelaskan sekali lagi masalah keuangan, rezeki bakal luar biasa. Ya bakal mengalir deras, ada ikut campur tangan Tuhan, seolah-olah memang energi kamu lagi positif-positifnya saat ini. Jadi kebaikan demi kebaikan itu akan datang. Ya, energi positif ini semacam magnet, teman-teman. Jadi kalau dikatakan nanti uang ataupun rezeki itu akan datang dari segala penjuru arah, ya kan? Itu cukup terlihat. Oke, amin ya. Next, poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sudah berumah tangga ya. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Scorpio ya dalam pekan ini. Aku punya cacaman, ada Ace of Wands, The Sun, dan ada Three of Cups. Nah, berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Scorpio. Dari keempat kartu ini teman-teman, ya ada harapan doa impian yang bakal terwujud terkabul, ya kan. Kemudian ada sebuah komitmen dan pencapaian. Kebahagiaan di dalam sebuah kehidupan dan sebuah keberhasilan kesuksesan bersama. Jadi dari keempat kartu ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga kamu juga yang nggak kalah positifnya dan bahkan di sini cukup istimewa ya. Di sinilah nanti yang bakal mendatangkan menghadirkan adanya rezeki yang lancar, oke. Kemudian sebuah keharmonisan, ya semuanya bakal terlihat lebih baik ya. Nah, ini juga berlaku untuk teman-teman Scorpio yang mungkin lagi ada masalah, lagi ada konflik, ya. Kemudian ada masalah keuangan, konflik juga mungkin seperti itu. Ya, semuanya akan terlihat lebih baik. Semuanya bakal segera clear selesai, teman-teman. Ya kan? Ada sebuah kehidupan yang baru,
yang mungkin akan segera kamu jalani nantinya. Amin ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang berpacaran. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sedang berpacaran dalam pekan ini ya? Aku punya Ace of Swords teman-teman. Iya kan? Ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah komitmen, keberhasilan, pencapaian. Oke. Kemudian aku punya Queen of Swords. Ratu Pedang, kartu yang menggambarkan tentang sebuah perubahan secara sikap keadaan. Perubahan secara sikap ya mungkin bakal lebih dewasa, lebih bersabar. Ya secara keadaan mungkin hubungan kamu akan bisa lebih langgeng ya. Hubungan kamu akan langgeng mungkin seperti itu, ataupun mungkin juga ada sebuah perencanaan yang selama ini sudah kamu lakukan ya. Jadi dalam sebuah hubungan perencanaannya apa ya, tentu biasanya sih ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius lah, mungkin pertunangan ataupun menikah ya. Dan kemudian aku punya The Hermit teman-teman. Oke, ya. Jadi ketika memang tujuannya baik, ya ketika harapannya ingin terbaik, maka sebenarnya ya semuanya akan lebih baik. Ya, semuanya akan terlihat baik sih sebenarnya. Yang penting bagaimana cara kamu untuk teman-teman ya, selalu memberikan hal yang terbaik, saling memberikan hal yang terbaik itu sangat penting ya. Dan komunikasi itu juga dijaga. Dan yang paling terpenting adalah menjaga sebuah eh, kepercayaan teman-teman. Ya ketika sudah diberikan kepercayaan maka ya dimanfaatin teman-teman. Ya kan, seseorang yang saling bersama kamu terlihat lebih baik. Ya sangat baik teman-teman, jangan sampai kamu kehilangan dia gitu ya, dan menyesal gitu. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya strength, kemudian aku punya two of wands, dan aku punya wheel of fortune. Oke, terlihat ya ibaratkan apa ya teman-teman. Untuk yang jomblo dan single sih banyak impiannya ya, banyak keinginannya, banyak harapannya. Ya selain mungkin ingin mendapatkan jodoh yang terbaik, kamu juga ingin agar kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, keuangan kamu juga bisa lebih baik. Ya, nah ternyata mengenai tentang jodoh dan asmara teman-teman, kamu bakal dihadapkan dengan lebih dari satu energi loh, yang akan membuat kamu bakal dilema, galau banget sebenarnya. Ya kan, ketika energi yang akan datang ini semuanya terlihat baik secara visualisasi. Ya, bukan berarti semua akan terlihat baik nantinya, tidak, teman-teman. Ya kan, mungkin ada salah satu energi dari mereka yang bakal benar-benar komitmen banget gitu ya. Tetapi melihat tentang bagaimana energi ini sih, sepertinya kamu akan dapat memilih yang tepat, yang terbaik lah. Kemudian ini juga katanya melambangkan tentang sebuah keberuntungan. Jadi masalah ekonomi, materi, rezeki juga bagus di sini teman-teman. Ada perubahan kehidupan ya secara konstan lah, ya kan? Amin ya. Oke, next poin berikutnya. Terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara. Teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Chariot. Kemudian ada Eight of Wands dan aku punya Ten of Pentacles. Nah, oke, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, energinya cukup selaras ya kan. Terlihat semuanya baik sih. Oke. Tetapi hal yang memang harus kamu waspadai adalah ketika kebahagiaan kamu nanti, teman-teman, ya kan, akan diganggu, diusik dengan sebuah kehidupan masa lalu nih, yang sepertinya nggak suka, nggak senang kamu bahagia dengan dia, ya kan? Entah seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan masa lalu kamu, ataupun seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan masa lalu dia, gitu ya. Tetapi tentang bagaimana hubungan kamu ke depan, tentang kedekatan kamu, aku merasakan ada sebuah indikasi, teman-teman, bahwasannya dia memang orang yang cukup tepat, yang bakal bisa menjaga kamu, mungkin melindungi kamu, memproteksi kamu dari hal-hal buruk negatif, ya kan? Ya dia orang yang sangat eh, penyayang seperti itu. Oke, next, semoga ya teman-teman. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Aku punya tanggal 8, oke, 14, 15, tanggal 2, 28, tanggal 3,
21, 30, tanggal 5, 25, 19, dan 13. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.